Surat apa itu? Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi saya waktu menjadi guru SMA Plus 3 tahun ya SMA Plus. Setelah disaring ya di antara guru-guru Provinsi Riau, Kaltek itu yang apanya mengadakan tesnya. Yang mengadakan tempatnya di Kaltek, diundang oleh Kaltek, dan yang mengadakan di UI tes lah. Di antaranya lulus kami 2 orang guru agama. Yang satu lagi entah apa ada persoalan yang lain mundur. Saya yang maju. Nah waktu itu saya mengajar SMA Plus, saya ajukanlah kepada murid-murid saya ini buku yang bernama The Choice tadi itu, The Choice karya Ahmad Deedat. Nah, di samping kurikulum biasa, lalu murid-murid saya bertanya, Pak, ini kok beda kurikulum dari pemerintah? Kok Bapak tambah lagi dengan buku The Choice? Ya, saya katakan, kayak lain SMA Plus, ada plusnya. Kalau belajar agama biasa saja seperti sekolah lain, tidak ada plusnya. Ini ada plusnya. Guru agamanya juga harus plus. Guru olahraganya bahasa Inggrisnya juga plus, harus bisa bahasa Inggris. Ada 4 plus waktu itu, bahasanya, agamanya, kemudian dia diasramakan, dan kemudian imtak waktu itu ya. Nah inilah plusnya. Ada seorang murid namanya Alno, tidak mau dia. Saya tidak mau Pak, saya yang biasa-biasa saja lah. Nah kalian tidak tahu, kalian tamat nanti ini tantangan di luar. Lebih berat tidak sekedar kita berhadapan dengan orang Islam saja, tapi berhadapan juga dengan non-Muslim. Si Alno tadi itu kuliahlah dia di Medan, jurusan kimia dari SMA Plus Pekanbaru. Dia sendiri cuman yang Islam dalam jurusan kimia ini. Yang IPA ini hebat-hebat juga ini orang-orang dari Sumatera Utara. Dia sendiri si Alno ini. Maka ketemulah dengan saya di Gramedia di sini. Pak, iya. Dia salam dengan saya, dia cium tangan saya. Saya Alno Pak. Oh iya, saya ingat sekali nama kamu tuh Alno. Kenapa? Karena selalu Bapak ledek dalam mengabsen Alno. Ini Bapak perolok-olokkan Alno itu angkatan laut, no tidak angkatan laut, no. Nah, lalu orang tertawa semua. Maaf ya, itu hanya canda saya katakan pada murid-murid. Nah, jadi namanya itu berkesan bagi saya. Si Alno, ayah, rambutnya berdiri semua. Artinya memang rambutnya modelnya tegak, pintar dia. Ada apa nih di Gramedia? Mencari buku yang dulu saya tidak mau. Sekarang saya kuliah Pak sudah semester 2 jurusan kimia di USU Medan. Kenapa kamu jadi buku itu dulu waktu sekolah kamu menolak? Waktu itu saya berteman saya dengan orang Islam. Sekarang Pak saya diperolok-olok terus. Karena di jurusan itu ada 60 orang, saya sendiri yang Islam jurusan kimia. Saya diperolok-olok terus. Saya teringatlah Pak Rakib dulu nyuruh baca buku The Choice karya Ahmad Deedat. Dibacanya dapat dari sudah dia beli yang warnanya merah jambu waktu itu, kalau sekarang coklat apanya covernya. Sudah dia beli buku, ya bacalah. Dia salam, dia cium dengan saya, langsung dia berangkat sebentar lagi ke Medan Pak. Akhir-akhirnya dia ada nelpon, Pak, insyaallah Pak, dengan modal ini Pak mereka tak bisa menjawab pertanyaan saya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan dari orang Yahudi, pertanyaan dari orang-orang Nasrani. Nabi Muhammad itu ahli ilmu perbandingan agama dan ahli dalam berdebat. Sampai ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat perdebatan. Surat apa itu? Apa nama suratnya? Surat Al-Mujadalah. Surat yang ke-58, surat perdebatan. Lalu perdebatannya itu berdebat bagaimana? Kalau berdebat itu sudah diterangkan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Itu berdialog lah, berdiskusi, berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Janganlah berdebat
berdebat kayak orang mau berkelahi. Jangan, nanti emosi-emosian, kebenarannya ke bawah, emosinya naik ke atas. Jangan, tapi hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, waktu saya masih mengajar di perguruan Persada Bunda Jalan Diponegoro, itu murid saya itu, mahasiswa saya ada 15 orang dalam satu kelas itu yang Islam. Yang lainnya ada 30 orang non Islam. Nah, jadi ada yang datang ke rumah perempuan ini, keras suaranya. Kebetulan orang ala kita ya. Jadi datang ke rumah, "Bapak, iya. Kemarin saya ngajar malam kemarin katanya Bapak buka kitab Injil di depan mahasiswa yang banyak non muslim." Iya. Kenapa? Kan saya buka ayat Injil yang ada di situ gak ditambah, gak dikurangi. Iyalah, kawan-kawan pada terkejut, Pak. Kenapa? Bapak sebut pula babi itu haram, padahal kami pemakan babi semua di dalam. Bukan saya yang mengatakan babi itu haram, kan kitab Injil kan yang baca kan kalian. Buka kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan 8. Inilah binatang yang tak boleh kamu makan, namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya jangan kamu setuh, haramlahnya itu semua bagimu. Kan kalian mau Bapak suruh baca, Bapak gak baca. Jadi saya ini sengaja datang ke rumah Bapak, katanya. Saya bawa pendeta, dibawanya pendeta ke rumah saya, masih muda. Waktu itu rumah masih di Labuan. Ini Bapak pendeta baru selesai wisuda katanya. Menyaksikan yang Bapak tanyakan itu, yang selalu Bapak sebut-sebut itu tentang haramnya babi. Apa kata pendeta itu? Haramnya babi itu dulunya, sekarang tak haram lagi nya, kata pendeta itu. Nah, itu pun secara tak sengaja tersebut satu kali di dalam Bible. Saya katakan, ini Pak Pendeta ya. Satu kali cuma disebutkan haramnya babi. Iya, lebih dari 10 kali saya katakan. Kalau gitu Bapak belum baca. Kecut ya. Kalau suara kita besar, dia agak kecut. Tapi kalau suara kita kecil, dia besar suaranya. Jadi menghadapi orang Batak ini, suara kita harus besar. Baru selevel. Kalau enggak kita kalah apa nanti ini? Kalah apa? Kalah mobil. Besar pula suara saya. Mentang-mentang orang Melayu yang dikira suara agak besar, ya lebih besar dari suara orang Batak. Tak tahu nih. Iya, tak tahu saya. Cuma Bapak sebutkan ayat yang lain. Nah, benar nih. Ya betul. Berarti belum baca saya kata. Apa dia? Ini kita ulangan. Pasal 14 ayat 7 kan? Oh iya, sama. Tak berkutik dia lagi. Ginilah Pak, kata yang perempuan ini, yang bawa pendeta muda ya. Kata ginilah Pak, saya melihat Bapak cuma mencomot-comot ayat, dicomot di sini, comot sini, mana-mana yang merendahkan agama kami, cuma mencomot-comot. Tidak, saya katakan ini bukan cuma comot ya sebenarnya. Kalau memang Bapak tidak comot-comot, apakah Bapak punya Injil? Punya Bapak? Kalau Bapak punya tidak Injil, itu baru saya percaya Bapak baca semua, tidak dibaca. Iya, punya sebenarnya. Coba lihat, saya mau lihat. Saya ambillah 6 buah kitab Injil dari pustaka saya. Injil yang berbahasa Batak, Injil yang berbahasa Indonesia, Injil yang berbahasa Belanda, Injil yang paling kecil yang bahasa Inggris yang sampai di Singapura. Belum lagi Injil yang bahasa daerah, ada juga yang bahasa Jawa. Mereka tadi punya cuma 1, saya punya 6, tapi sekarang masih ada 6. Bahkan kitab agama Buddha punya saya, kitab agama Hindu, kitab Weda punya saya, Tripitaka punya. Oh iya. Nah Pak, kalau pas pula orang azan begitu, barangkali Bapak mau ke masjid, kami permisi dulu lah katanya. Permisi lah dia berdua, maaf Pak ya katanya. Kalau tadi Bapak terkejut kedatangan kami tanpa permisi, tanpa ngasih tahu Bapak, ya nggak apa-apalah. Biasa berarti kalian berdua ini orang yang cinta ilmu. Teruslah
nanti satu saat akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan kebenaran. Langsung dia pulang. Setelah dia pulang saya lama mikir, oh ya Allah, emosi sekali ada ternyata itu. Yang perempuan itu dia emosi sekali. Nah, langsung ujian semester dengan saya berikutnya saya kasih dia nilai A. Nilai bagus, nilai agama ya. Masya Allah. Memang saya tak pernah ngasih mahasiswa nilai rendah, nilai C lah. Itu yang banyak buat tugas, yang nanti itu nilainya A, yang agak berat sedikit B. Jadi antara A dengan B. Kenapa? Nilai saya itu bukan nilai semata-mata kepintaran dia, tapi keaktifannya, sikapnya. Karena dalam belajar agama itu lebih penting sikap daripada ilmu. Ilmu nomor 2, sikap nomor 1. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, itu pentingnya kita mencontoh Rasulullah SAW berdakwah kepada non-muslim. Nah, sekarang saya mengajar di Akademi Dakwah Indonesia di depan Ibnu Sina. Ada kantor ini lama, kantor Dewan Dakwah. Itu menerima mahasiswa gratis selama 1 tahun, tidak bayar. Tapi hari ini pre nih. Seharusnya saya sebentar lagi ngajar, tapi ada pertemuan di KPU katanya. Mereka dimanfaatkan untuk awal gitu. Mungkin mau pilkada mungkin ya. Jadi mahasiswanya dimanfaatkan. Pre dulu Pak. Diganti saya bilang harinya. Besok katanya sudah zuhur. Kalau Bapak bisa diganti harinya, hari yang sama. Tapi yang Senin pagi itu dimanfaatkan. Ayolah. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu kaum muslimin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdebat itu yang Najran tadi yang 60 orang itu katanya hanya 2 orang yang tidak masuk Islam. Yang berdua di depan tadi, yang lainnya masuk Islam. Itu yang banyak sekarang tuh yang Houthi itu yang melawan Israel itu. Dari Yaman itu. Maka Islam tumbuhlah di Yaman dari orang Nasrani yang langsung berdebat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.